tahun ini memutuskan tidak memotong rambutnya lagi. Tim Spotlight yang penasaran pun segera memburu keberadaan sang nenek dengan mendatangi rumahnya di daerah Salutandung, Lembang Salutandung, Kecamatan Saluputi, Toraja Utara. Namun sayang, tim Spotlight hanya bisa bertemu dengan sang anak karena ternyata nenek semu sudah meninggalkan rumah selama 5 hari tanpa kabar. Selain terkenal dengan ukurannya yang sangat panjang, rambut nenek semu juga mengandung kekuatan magis. Bahkan, jika ingin berbicara dengan nenek semu, orang tersebut harus permisi dulu dengan memukul-mukulkan rambut sang nenek ke kepala orang yang ingin berbicara, lalu mencium rambut tersebut. Tempat yang mengandung pesona mistis di Tanah Toraja berikutnya adalah Kambira. Kambira merupakan area khusus pemakaman bayi. Di sini Anda akan menemui beberapa pohon yang batangnya dipenuhi bentuk kotak-kotak dan ditutup ijuk. Ya, di pohon tara inilah beberapa jenazah bayi dimakamkan. Pohon tara sengaja dipilih sebagai tempat menguburkan bayi karena memiliki banyak getah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Dan sama seperti posisi pemakaman orang dewasa, pemakaman bayi juga mengenal strata atau status ekonomi. Makin tinggi posisi bayi dimakamkan, berarti bayi tersebut adalah anak dari keluarga bangsawan, begitupun sebaliknya. Namun bayi yang meninggal dan dimakamkan di pohon ini syaratnya harus berusia di bawah 6 bulan, belum tumbuh gigi susu, belum bisa berjalan, dan masih menyusui. Bayi dengan kondisi seperti itulah yang dianggap masih suci. Untuk masuk ke area pemakaman bayi, Anda diminta untuk membayar tarif masuk sebesar Rp10.000. Kemudian, Anda akan berjalan kaki menuruni anak tangga, menyusuri hutan bambu yang rindang. Jika bayi yang berusia di bawah 6 bulan dimakamkan dengan cara ditanam di batang pohon tara, berbeda lagi dengan orang dewasa yang masih menganut kepercayaan nenek moyang atau Aluk Tadolo. Mereka akan disemayamkan di kawasan pemakaman berupa goa karang terjal bernama Goa Londa. Inilah Goa Londa yang merupakan salah satu kuburan tua di Toraja. Ditemani 2 orang pemandu sekaligus yang menyewakan lampu petromak, akhirnya kami pun sampai di depan Goa Londa dan langsung disambut oleh karangan bunga yang berjajar di depan deretan alat pengusung jenazah. Selain itu, kami juga bertemu dengan seorang turis asal Jerman bernama Jenny. Dia pun tertarik bergabung dengan kami untuk menelusuri pesona mistis Goa Londa. Karena masyarakat Toraja masih menggunakan strata dalam status sosial, maka di atas pintu masuk gua juga terlihat peti-peti mati yang sudah usang dengan aneka bentuk seperti babi, kerbau, dan perahu yang bertengger di sisi tebing berdampingan dengan patung-patung orang yang sudah mati atau dalam bahasa Toraja disebut tau-tau. Dengan hanya bermodalkan lampu petromak, perlahan tim menelusuri sisi demi sisi gua melewati jalan sempit, pengap, bahkan sesekali kami harus menunduk dan melompat kecil di antara bebatuan. Uniknya, walaupun banyak terlihat peti dan tengkorak, kami tidak mencium bau yang tidak sedap. Salah satunya adalah tengkorak yang sudah berumur di atas 50 tahun yang lalu ini. Menurut penjelasan sang pemandu, masyarakat Toraja percaya akan reinkarnasi. Oleh sebab itu, jenazah disemayamkan bersama barang-barang milik mereka selama hidup. Mereka meyakini bahwa arwah hanya pindah ke alam kedua atau puya. Di sanalah arwah menggunakan kembali barang-barang tersebut. Satu hal yang sangat menarik perhatian kami di antara tengkorak-tengkorak lain, yakni ada sepasang tengkorak yang memiliki kisah seperti Romeo dan Juliet. Ya, mereka adalah sepasang kekasih yang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya karena masih memiliki hubungan darah. Demi mempertahankan cintanya, mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Penelusuran tim berlanjut ke lubang goa yang kedua, meskipun hari sudah semakin gelap. Hampir sama dengan lubang goa yang pertama,
Di sini tim Spotlight juga menemukan peti-peti dan tengkorak-tengkorak yang bertumpuk di sisi kanan dan kiri goa dengan berbagai sesajen yang diberikan pihak keluarga. Namun yang membuat tim tertarik adalah adanya tumpukan tengkorak di rongga dinding goa. Setelah disarankan dan diizinkan oleh pemandu, kami pun tak melewati momen dengan melakukan foto bersama tengkorak tersebut. Itulah tadi petualangan tim Spotlight dalam menelusuri tempat-tempat yang penuh pesona dan mistis di Toraja. Semoga informasi tadi dapat menjadi referensi saat Anda mengunjungi kota Toraja ya pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda kalau seorang miliarder bernama Stephen A. Cohen rela mengeluarkan uang sebesar 106 miliar rupiah hanya untuk membeli